Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Isa Akbar Browijaya. Di episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang pernyataan dari Bapak Menkes, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang bisa dibilang agak lucu ya, atau agak kontroversi, tapi menarik juga untuk kita bahas. Sebelum kita akan masuk, dan saya akan mengucapkan salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Kan kita buat regulasinya supaya mereka tuh bisa diberikan secara resmi, bukannya kemudian orang bodoh seperti orang bodoh langsung disuruh boleh. Enggak, mereka akan dilatih secara formal, dan apakah nantinya semuanya? Enggak, yang menyelamatkan nyawanya, yang emergency itu harus diberikan. Kenapa? Yang ada spesialis itu kan mungkin berapa? Dari 514, 200 kota, 300 kota mungkin enggak. Itu untuk saving. Di dalam konteks kali ini, Bapak Menkes itu menyatakan bahwa akan menjadikan dokter umum untuk bisa melaksanakan SC atau sesar, operasi sesar. Seolah-olah itu keren, seolah-olah itu benar, tetapi tolonglah untuk sekelas Bapak Menkes sebaiknya jangan memberikan statement yang membuat masyarakat akan menjadi lebih takut lagi. Ya. Karena masyarakat itu sudah cukup pintar mengerti apa itu operasi sesar. Dan kita yang dokter-dokter ya akan sedikit bingung dengan statement itu. Karena kenapa? Seolah-olah tindakan sesar hanya membuka perut, anaknya dikeluarkan, dan dijahit kembali sehingga bisa diajarkan ke dokter umum. Tidak sesimpel itu. Untuk kondisi sesar atau yang bisa kita terkenalnya dengan SC ya, itu melibatkan tim. Apa saja timnya? Yang pertama adalah dokter kandungan itu sendiri sebagai operator utamanya. Yang kedua, dokter anestesi atau dokter bius. Ya, itu kondisinya sangat penting. Siapa yang akan membuat pasien membius pasien kalau tidak ada dokter bius di situ? Yang ketiga, ada dokter anak yang nanti menyambut anaknya yang dikeluarkan dari perut. Yang keempat, tim perawat dan bidan yang di situ nanti akan membantu operator keseluruhan, baik dokter obgyn, baik dokter anestesi maupun dokter anaknya. Ya, tidak sesimpel membuka perut, mengeluarkan anak, dijahit lagi, beres. Tidak seperti itu ya. Jadi untuk kita bisa membuat tim tersebut itu banyak sekali otak yang bergerak, banyak sekali ahli yang bergerak. Nah, kalau dokter umum dilatih seperti itu, siapa yang harus melakukan anestesi? Siapa yang akan menerima anaknya? Siapa yang akan membuka perutnya, menutup perutnya, mengevaluasi perdarahannya, mengevaluasi kesadarannya, mengevaluasi tensi dan semuanya? Apakah sanggup seorang dokter umum yang diberikan pelatihan bisa menjalankan itu semua? Sedangkan selama ini dokter spesialis itu sekolah dan ditempa dengan masalah-masalah yang ada oleh pasien itu bertahun-tahun, itu baru dinyatakan lulus. Karena itu tidak semudah yang dibayangkan. Seolah-olah itu sangat simpel.
dan mengatakan itu dengan penuh kebanggaan bahwa program itu akan mudah dilaksanakan. Tentu tidak, bahkan mustahil kalau dilaksanakan. Jadi pada kasus SC itu bukan one man show. Tidak hanya satu dokter dan di situ adalah tim, ya. Apakah dari dokter umum itu mampu memberikan layanan yang sifatnya emergensi, misalnya di tengah-tengah operasi ada perdarahan hebat, di tengah-tengah operasi terjadi alergi obat yang berat, atau di tengah-tengah operasi bisa terjadi gangguan-gangguan pernafasan yang diakibatkan karena anestesinya. Nah, di sini tidak mudah untuk melaksanakan itu. Sehingga jika dokter umum, apalagi yang dikatakan itu seolah-olah one man show, satu dokter dilatih untuk mengeluarkan bayi istilahnya dari perut, habis itu menutup lagi, ya itu sangat-sangat mustahil untuk dilaksanakan. Sehingga tolong Pak, untuk Bapak Menkes, wacana tersebut saya rasa kalau dilanjutkan adalah terlalu memaksakan dan akan berdampak besar terhadap keselamatan dari pasien-pasien yang akan dialami. Untuk bisa menjadi seorang spesialis kandungan atau dokter obgyn, itu tahapannya juga cukup luar biasa, berat ya, karena berulang kali. Jika kita berbicara dengan obgyn atau spesialis kandungan, itu adalah dokter yang langsung berhadapan dengan dua nyawa, nyawa ibu dan nyawa bayinya, ya. Jadi di situ momen itu tidak mudah. Kegawatannya juga akan memikirkan dari kegawatan ibu dan kegawatan janin. Jadi semuanya dua yang dipikirkan. Dan untuk mendiagnosisnya bisa seketika berubah dari yang awalnya tampaknya baik-baik saja, tiba-tiba menjadi gawat, darurat. Itu bisa terjadi pada kondisi di teman-teman kami yang obgyn, ya. Nah, untuk bisa melakukan sesar sekalipun, itu setelah tahun kedua itu baru diberikan izin sebagai asisten. Sebelumnya belajar untuk merawat pasien yang kelahiran normal atau yang tindakan-tindakan yang di bawahnya sesar. Tetapi begitu sesar itu butuh pelatihan khusus. Ada kelas khusus dan setelah itu baru boleh melaksanakan di bawah pendampingan dari senior-seniornya dan di bawah pendampingan dari staf ahli dokter spesialisnya langsung. Jadi tidak semata-mata baru sekolah semester 1 langsung boleh sesar. Oh tidak. Tidak ya. Jadi di situ ada tahapannya dan itu tahapannya cukup rumit. Karena dua nyawa itu tadi yang dipikirkan. Jadi tidak semudah itu ya untuk bisa melakukan operasi sesar. Ya sebenarnya saya mengerti kenapa Bapak Menkes, Bapak Budi Gunadisadikin bisa mengeluarkan statement seperti itu ya. Terkesannya keren, tetapi sebenarnya berbahaya statement itu. Tetapi saya paham karena dari Pak Menkes sendiri background-nya adalah bukan dari background kesehatan. Sedangkan seandainya Pak Menkes sebelum berbicara mungkin berkonsultasi dulu atau bahkan dari Pak Wamen yang berbicara, saya rasa tidak akan mengatakan hal seperti ini. Atau ada kompetensi lebih untuk berbicara soal kedokteran
dibanding Pak Menkes sendiri yang backgroundnya adalah orang perbankan. Jadi untuk Pak Presiden ya, tolong Pak, jika menempatkan seseorang itu di pihak yang sesuai. Saya tidak tahu kenapa kok dipertahankan Bapak Menkes kita ini yang jelas-jelas bukan kedokteran. Mungkin beberapa transformasi kedokteran terjadi, walaupun terkesan dipaksakan, ya. Tapi terjadi, misalnya pada bagaimana penataan sekolah, bagaimana penataan rumah sakit. Oke, tentunya ada baiknya. Tetapi tolong, jika menyangkut statement masalah kesehatan, berikan pada orang yang memiliki kompetensi tentang kesehatan. Mungkin bisa Pak Wamen, Pak Wamenkes, Prof. Dante, boleh. Itu. Atau ke orang seperti saya, ya. Dokter, spesialis penyakit dalam. Gini-gini, saya dokter. Ya. Saya ahli hipnoterapi. Jadi, masih berada di dalam circle kesehatan. Insya Allah lebih bertanggung jawab kata-katanya dan lebih bisa dipertimbangkan, tidak membuat kegaduhan. Jadi kembali lagi, jika Pak Budi Gunadisadikin selaku Menkes yang non kesehatan ini bisa memberikan atau diberikan target untuk memberikan transformasi kesehatan ke arah yang lebih baik, bagaimana bisa memperbaiki kemaslahatan umat, kesehatan di Indonesia. Saya selaku rakyat Indonesia, dan saya selaku dokter spesialis menunggu. Karena jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, di zaman Pak SBY, di situ ada Dr. Siti Fadila Supari, ada Prof. Nila Mulu, ada Prof. Boy. Semuanya dokter. Dan yang terakhir ada Dokter Terawan. Dokter, baru kali ini dari bidang non kedokteran menjadi Menkes. Dan itu bagian dari saya selaku ya masyarakat, selaku dokter, memberikan masukan kepada Pak Presiden supaya sekali lagi memperhatikan orang yang berkompeten menjadi Menkes supaya Indonesia tetap sehat, bahagia, dan panjang umur. Oke, terima kasih. Saya Dr. Isa Akbar Brawijaya, spesialis penyakit dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.